Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah biologi sel yang beranggotakan saya Muhammad Anugerah Jainuddin. Saya Nur Fadilah. Saya Salwa Sabila. Saya Syafiatul Husnul. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang komunikasi sel dan dasar genetika dan gen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sel. Nah, apa sih komunikasi sel itu? Jadi, komunikasi sel adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan sinyal antar sel untuk mengatur aktivitas biologis. Sel-sel dalam tubuh bekerja sama membentuk sistem yang terkoordinasi, bukan berdiri sendiri. Komunikasi sel penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel, koordinasi jaringan dan organ, respon terhadap perubahan lingkungan, dan pemeliharaan kestabilan tubuh atau homeostatis. Adapun contohnya yaitu sel saraf mengirim impuls ke otot menyebabkan kontraksi. Nah, adapun tujuan dari komunikasi sel untuk mengatur aktivitas fisiologis, misal sekresi hormon dan metabolisme, mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis, memungkinkan respon adaptif terhadap lingkungan luar, mengontrol perkembangan dan diferensiasi sel selama pembentukan jaringan dan organ. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama, autokrin, yaitu sinyal mempengaruhi sel penghasilnya sendiri. Contoh, sel imun mensekresi sitokin untuk merangsang dirinya. Yang kedua itu ada parakrin, yaitu sinyal dikirim ke sel di sekitarnya. Contoh, sel saraf melepaskan neurotransmitter. Yang ketiga itu ada endokrin, yaitu sinyal berupa hormon dilepaskan ke aliran darah dan mempengaruhi sel jauh. Contohnya itu hormon insulin dari pankreas mengatur kadar glukosa darah. Nah, yang terakhir itu ada sinaptik, yaitu sinyal listrik berubah menjadi kimia di ujung neukrin atau sinaps. Contohnya itu dopamin serot. Selanjutnya ada komponen utama komunikasi sel. Yang pertama sinyal, yaitu molekul pengirim pesan seperti hormon, ion, atau protein. Ada reseptor, protein di permukaan atau dalam sel yang mengenali sinyal. Molekul perantara, yaitu seperti second messenger. Lalu ada efektor, bagian dalam sel yang melaksanakan respon, misal enzim atau protein pengatur gen. Lalu yang selanjutnya ada tahapan transduksi sinyal. Yang pertama ada penerimaan. Sinyal dikenali oleh reseptor spesifik di membran atau sitoplasma. Yang kedua transduksi. Sinyal diubah menjadi bentuk kimiawi di dalam sel melalui rangkaian protein. Yang ketiga ada respon, yaitu aktivasi gen pembentukan protein baru atau perubahan metabolisme sel. Contoh, saat adrenalin menempel pada reseptornya, sel otot meningkatkan produksi energi. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi sel. Tanpa komunikasi yang efektif, sel tidak dapat berkoordinir dengan jaringan lain. Gangguan komunikasi dapat menyebabkan seperti kanker karena sinyal pembelahan tidak terkendali, diabetes karena respon terhadap insulin terganggu, penyakit autoimun karena sinyal imun salah sasaran. Baik teman-teman, kita masuk ke dasar genetika dan gen. Adapun pengertian dari genetika ialah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Fokusnya di sini ialah gen, DNA, kromosom, dan cara sifat-sifat diturunkan. Gen membantu menjelaskan mengapa setiap individu berbeda dalam penampilan dan sifat. Kita masuk ke pengertian gen. Gen ialah unit pewarisan sifat yang terdapat dalam kromosom. Gen terbuat dari DNA, dan gen menentukan sifat-sifat seperti warna mata, bentuk rambut, golongan darah, dan lainnya. Contohnya, gen rambut keriting versus gen rambut lurus, dan gen warna bunga merah versus gen warna bunga merah putih. Nah, adapun komponen dasar dalam genetika itu ada 6. Yang pertama DNA, yaitu molekul pembawa informasi genetik. Ada gen, yaitu unit pewarisan sifat. Ada kromosom, struktur pembawa gen di dalam inti sel. Ada alel,
Bentuk alternatif dari satu gen ada genotip, yaitu susunan genetik individu, ada fenotip, yaitu sifat yang tampak atau hasil ekspresi gen. Kita masuk ke hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Gregor Mendel. Yang pertama, hukum satu Mendel atau segregasi, yang berbunyi setiap sifat ditentukan oleh pasangan gen dan hanya satu dari pasangan tersebut yang diwariskan dari tiap induk. Hukum 2 Mendel atau asortasi bebas, yaitu pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi sifat lain. Baik, selanjutnya yaitu pewarisan sifat pada manusia. Contoh pewarisan yaitu golongan darah, ada bentuk rambut, warna kulit, dan penyakit keturunan, misalnya thalassemia dan hemofilia. Kemudian ada mutasi dan variasi genetik. Mutasi yaitu perubahan pada susunan gen atau kromosom dan dapat terjadi secara alami atau karena faktor lingkungan dan menyebabkan keragaman genetik yang penting bagi evolusi. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat genetik dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menentukan golongan darah dan identitas ataupun forensik. Kemudian membantu pengobatan genetik dan pencegahan penyakit keturunan. Kemudian digunakan dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Dan yang terakhir yaitu dasar bioteknologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.